Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam ada 3 kunci kebahagiaan hidup, yakni selalu bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Bila setiap muslim mengamalkan 3 kunci ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan luar biasa dalam hidupnya. Dalam bukunya yang sangat masyhur yang berjudul Hawaidul Arba atau 4 kaidah penting dalam memahami kesyirikan, Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, semoga Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang yang apabila dia diberi, dia bersyukur, apabila diuji, dia bersabar, dan apabila melakukan dosa, dia beristighfar. Karena 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi kemudian menjelaskan 3 kunci kebahagiaan hidup tersebut sebagai berikut. Pertama, bersyukur ketika mendapat nikmat. Dengan sikap ini, orang akan tetap mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahannya. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hanya saja perlu kita ingat, sikap ini tidaklah mudah. Kita baru bisa bersyukur ketika kita merasa bahwa apa yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah yang sudah sangat banyak. Dengan ini, kita tidak akan membandingkan kenikmatan yang ada pada diri kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang lebih sukses daripada kita. Inilah kunci yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, lihatlah kepada orang yang nikmatnya lebih bawah daripada kalian. Jangan melihat kepada orang yang nikmatnya di atas kalian. Dengan ini, aku lebih memungkinkan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada diri kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku bahwa manusia memiliki sifat hasad dan selalu menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dengan sebab ini, orang akan melupakan nikmat yang ada pada dirinya. Karena itu, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada manusia agar menutup celah timbulnya perasaan ini dengan membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang yang lebih rendah kenikmatannya daripada nikmat yang ada pada dirinya. Kedua, bersabar ketika mendapat ujian. Ujian dan cobaan merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia. Tidak ada kenikmatan mutlak di alam dunia ini. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia, kenikmatan yang dia rasakan akan bercampur dengan ujian dan cobaan. Namun orang yang beriman bisa mengkondisikan keadaannya yang sejatinya pahit ini sebagai bagian dari kebahagiaan. Itulah sikap sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semakin besar sikap sabar yang dilakukan, semakin besar pula kebahagiaan yang dia rasakan. Barangkali inilah di antara rahasia bahwa semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Dinyatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sepadan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang,
maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka dia akan mendapat ridho Allah. Siapa yang marah dengan takdir Allah, maka dia akan mendapat murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara hikmah Allah memberikan ujian kepada kaum mukminin adalah agar mereka tidak merasa bahwa kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan mutlak, sehingga mereka akan senantiasa mengharap akhirat. Ketiga, memohon ampunan, istighfar ketika berdosa. Bukanlah sifat orang mukmin yang bertakwa sama sekali tidak memiliki dosa. Hamba beriman yang baik adalah hamba yang ketika melakukan dosa, dia segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Dan inilah bagian tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dari diri mereka. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang mukmin bisa segera bertaubat ketika melakukan dosa. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan kalian sama sekali tidak melakukan dosa, Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah datangkan sekelompok orang yang mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian bertaubat, lalu Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Hal inilah yang dirasakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para manusia mulia ini khawatir jangan-jangan termasuk orang munafik ketika mereka merasa lebih bertakwa pada saat dia dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika berada di rumah mereka masih melekat dengan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ketika kami melihat engkau, hati kami menjadi lunak dan kami seolah menjadi penduduk akhirat. Namun ketika kami jauh dari engkau, kami menginginkan dunia dan bercanda dengan para istri dan anak. Kemudian beliau bersabda, jika kalian setiap saat dalam keadaan sebagaimana ketika kalian berada di dekatku, seolah menjadi penduduk akhirat, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan telapak tangan mereka dan mengunjungi kalian di rumah kalian. Andai kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa, kemudian bertaubat agar Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ahmad.